Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kembali kita bertemu saat ini. Mari seperti biasa sebelum kita membaca firman dan diberkati dengan kebenaran yang singkat, pada saat ini kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatu datangnya daripada Dia, dan karena kebaikannya Dia, hari ini, jam ini kita masih ada bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sekali lagi untuk segala kebaikan Tuhan, dan biarlah kiranya sebentar di jam yang singkat ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba yang jauh daripada sempurna untuk boleh menolong kami, dan kiranya kebenaran ini boleh mewarnai seluruh hari-hari kami dan meteraikan kebenaran ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saya pengen kita semua melihat satu ayat dari Lukas 6 ayat 31. Lukas 6 ayat 31 berkata demikian, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Menarik, firman Tuhan berkata, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang sebuah kalau kita lihat konteks ya, ayat ini adalah bicara tentang kasihilah musuhmu. Saya tahu ini bukan perkara yang gampang, termasuk saya ngomong belum tentu bisa merealisasikannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat begini Bapak Ibu, dalam hidup kita ini ada sudut pandang yang berusaha kita buat begitu ya, baik oleh kita ataupun baik oleh orang lain, baik oleh sekeliling kita, sekitar kita, komunitas di mana kita tinggal, dan semua bagian itu punya sudut pandang dalam menyikapi segala sesuatu. Tapi seringkali saya berjumpa dengan pernyataan-pernyataan yang demikian. Begitu saja kok sedih gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, bicara tentang sudut pandang itu kita nggak bisa berkata bahwa hanya karena sesuatu orang bisa menjadi sedih. Gitu saja kok sedih. Begitu saja kok ditangisi. Begitu saja kok merasa menyesal. Atau dan lain sebagainya. Bapak Ibu, mari kita belajar begini ya Bapak Ibu, bahwa dalam hidup ini sudut pandang masing-masing orang itu berbeda. Orang lain bisa merasa sedih hanya dengan kehilangan. Saya pernah baca sebuah quotes begitu ya, atau sebuah pesan singkat begitu. Orang bisa saja dengan kehilangan 10.000 dia akan merasa bersedih, 5.000, 10.000 dia sangat bersedih begitu. Kita nggak bisa kemudian berkata bahwa baru kehilangan 5.000, 10.000 aja kok sedih. Kayak gitu aja, cuman segitu aja kok sedih. Saya pernah yang lebih dari itu, biasa aja. Bapak Ibu, mari kita tidak mencoba menjatuhkan sebuah statement atas sebuah apa yang menurut orang lain. Kalau dengan 10.000 atau 5.000 ketika uang itu hilang dia merasa sedih, kita tidak bisa berkata bahwa saya aja lebih dari itu, saya tidak apa-apa. Beda Bapak Ibu Saudara. Artinya memandang 5.000 dan 10.000 dengan sudut pandang yang berbeda dari versi orang itu. Orang itu menganggap sangat berharga, kemudian kita ngerasa cuma segitu, kalau buat saya enggak. Itu enggak salah Bapak Ibu, masing-masing orang punya cara atau sudut pandang yang berbeda dalam menilai sesuatu. Dan kita enggak bisa menjudge atau kemudian kita menghakimi orang itu hanya dengan situasi seperti itu. Atau ketika satu kali pernah ada orang yang berkata begini, baru makan di tempat seperti itu saja sudah diupload misalnya begitu ya Bapak Ibu ya, sudah diposting, udah bilang bahagia itu adalah ketika bisa makan di tempat ini. Bapak Ibu, saya belajar ketika saya mencoba gitu aja kok dia ngerasa seneng sih, happy lah. Kenapa kalau memang dengan begitu bahagia atau sesuatu yang punya nilai tersendiri dari sudut pandang dia adalah ketika dia bisa makan di tempat itu dan kemudian mempostingnya. Kalau dia merasa happy, kenapa tidak? Kenapa kita merasa risih dengan hal yang membuat dia bahagia? Sudut pandang kita memandang segala sesuatu itu berbeda. Maka Bapak Ibu jangan pernah paksakan sudut pandang kita atas sudut pandang hidup orang lain. Maka gak heran kemudian firman Tuhan juga sebetulnya mengingatkan kepada kita, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Artinya begini Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksakan sudut pandang kita atau standar apa yang kita buat atas diri orang lain. Mari kita memperlakukan firman Tuhan, makanya berkata, perbuatlah sesuatu yang kamu juga pengen orang lain lakukan. Artinya gini, kalau saya bahagia dengan melakukan ini, lakukan itu juga untuk orang lain supaya orang lain juga merasa bahagia begitu.
Bukan kita menjatuhkan penilaian atau statement gitu aja, bukan itu, tapi justru kita akan membuat orang lain bisa bahagia karena apa yang kita perbuat kita juga pengen orang lain lakukan kepada kita, bukan begitu? Jadi kalau kita melakukan kebahagiaan atas orang lain, maka itu pula yang akan terjadi kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, maka kemudian dalam proses mengasihi banyak orang yang memang firman Tuhan minta kepada kita, memang sulit, tapi akan menjadi sedikit ringan ketika kita berani begitu ya, melakukan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Sebagaimana kamu kehendaki orang lain lakukan kepada kita, lakukan juga itu kepada orang lain. Jangan justru kita membalikkannya. Artinya begini, bahwa standar hidupku begini, yang orang lain juga harus begitu. Kita nggak bisa paksakan sepatu kita atas sepatu orang lain, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah berbagi kebahagiaan kepada orang lain, supaya kita pun juga menerima kebahagiaan yang sama. Oleh sebab itu, hari ini kita belajar untuk tidak buru-buru memberi penilaian kepada orang lain ketika orang lain merasa apa yang dia lakukan itu membuatnya happy. Selama itu tidak melanggar kebenaran firman Tuhan, adalah bukan bagian kita untuk kita menilainya. Biarkan dia melakukan itu, dan tugas kita adalah membahagiakan orang lain dengan cara-cara yang bisa kita buat untuk orang lain. Kiranya kebenaran ini boleh menolong setiap kita Bapak Ibu Saudara tetap semangat dalam mengasihi, tetap berbagi kebahagiaan dan menebar kebahagiaan bersama dengan orang lain. Mari kita berdoa mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, kami bersyukur, terima kasih sekali lagi, kiranya kebenaran yang jauh daripada sempurna ini boleh menjadi sesuatu yang menghiasi hari-hari kami. Tolong kami Bapa, dan biarlah kebenaran ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar, dan jadikan hidup kami tempat untuk berbagi kebahagiaan, dan orang lain pun akan membagikan kebahagiaan yang sama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.